Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pada kesempatan hari ini, kesempatan hari yang sangat istimewa ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun kita tahu bersama bahwa kondisi cuaca pada akhir-akhir ini tidak stabil. Semoga kita diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang istimewa hari ini, kita akan melanjutkan webinar kita yang keempat. Tidak terasa ya sudah keempat webinar kita tentang miastenia grafis dengan tema yang paling ditunggu-tunggu nih buat kita semua, karena dari 3 webinar semua sebelumnya banyak nih pertanyaan mengenai tema webinar hari ini. Makanya hari ini tema webinar kita yang paling ditunggu-tunggu untuk webinar keempat kita, yaitu latihan gangguan menelan dan wicara pada pasien-pasien dengan miastenia grafis. Pembicara kita pada hari ini yang sangat spesial adalah Dr. Iin Muslihah, di mana kurikulum vita dari Dr. Iin, slide next, kurikulum vita dari Dr. Iin. Dr. Iin ini merupakan aslinya, ini tamu jauh kita dari Sintang, Pulau Kalimantan, di mana pendidikan Dr. Iin ini untuk pendidikan kedokterannya di FK Universitas Tanjung Pura, Kalimantan, kemudian dari 2009 sampai sekarang merupakan PPDS residen untuk prodi ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi di FK UNER Surabaya. Kita langsung mulai saja ya untuk tema hari ini, tema yang sangat-sangat ditunggu kita semua. Monggo Dr. Iin, kita mulai saja untuk webinar keempat. Dr. Iin, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Teta. Apakah suara saya bisa jelas? Sudah jelas, Dr. Iin? Ya, baik, terima kasih. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, sahabat N-Gears. Semoga selalu dalam keadaan terbaiknya hari ini. Nah, berjumpa lagi kita webinar yang keempat kali ini mengenai gangguan menelan dan gangguan bicara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Miastenia Grafis Indonesia yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat N-Gears yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga ada manfaatnya. Nah, pada kali ini kami dari Rumah Sakit Sutomo bagian IKFR, bagian rehabilitasi medis, izinkan untuk sekedar sharing tentang bagaimana tentang disfagia atau gangguan menelan dan gangguan bicara ditinjau dari aspek rehabilitasi medisnya. Apa sih latihan-latihan yang bisa dilakukan pada keadaan gangguan menelan dan gangguan bicara. Baik, selanjutnya sudah kita ketahui bersama bahwa miastenia grafis ini merupakan suatu penyakit autoimun. Ini bukan merupakan istilah yang asing lagi bagi kita. Sudah dijelaskan dengan baik dari webinar 1 sampai webinar 3. Jadi intinya adalah adanya miskomunikasi antara saraf dan otot. Padahal kita tahu bahwa untuk gerak suatu otot harus ada asetilkolin atau zat kimia yang harus sampai di otot. Nah, itu yang menyebabkan pada miastenia grafis akan terjadi kelemahan. Nah, kelemahan yang terjadi pada miastenia grafis tidak hanya pada kelemahan di anggota gerak, tidak hanya kelemahan di satu sisi tubuh, tapi juga bisa mengenai kelemahan-kelemahan lain. Yang sering adalah kelemahan di kelopak mata, ini
ptosis bisa dilihat di sini di gambar sebelah kanan, ini yang paling sering. Kemudian pandangan ganda, ini juga karena terjadi kelemahan pada otot-otot matanya sehingga terjadi pandangan ganda. Kemudian jika terjadi kelemahan pada otot-otot nafas, maka akan terjadi sesak nafas. Demikian juga jika terjadi pada kelemahan ekstremitas pada tangan dan kaki, maka kelemahannya juga pada tangan dan kaki. Yang tidak kalah perlu diperhatikan adalah kelemahan pada otot-otot menelan dan otot-otot bersuara. Ini yang harus justru mendapat perhatian karena komplikasinya bukan merupakan komplikasi yang ringan, bahkan bisa lebih berat. Baik, untuk yang pertama saya akan mengulas sedikit mengenai masalah bicara. Jadi bicara ini merupakan suatu aktivitas untuk mengeluarkan suara yang bermakna untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi intinya bicara ini merupakan alat untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Namun bicara sebenarnya tidak sesimpel itu. Ada proses untuk produksi suaranya, yaitu ada 4 proses. Proses pernafasan, proses Dokter Iin, sepertinya Dokter Iin sedang ada masalah sinyal. Bapak Ibu, kita tunggu sebentar ya. mohon maaf, saya terlempar. Saya share kembali. Baik, Dokter Iin. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi kalau kita ketahui bahwa bernafas itu sekedar pertukaran oksigen dan karbon dioksida, maka dalam itu tidak salah. Namun dalam proses berbicara yang kita tekankan adalah pernafasan secara mekanik yang berkenaan dengan pergerakan udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Nah, pada proses produksi wicara yang sangat ditekankan adalah proses mekanis tersebut. Jadi untuk produksi suara dibutuhkan suatu sumber energi yang untuk menginisiasi prosesnya yaitu dari saluran nafas. Nah, adanya pernafasan maka nanti akan ada tekanan yang nantinya akan memunculkan vibrasi yang selanjutnya ke pita suara. Nah, inilah bagaimana pentingnya pernafasan pada produksi suara. Jadi setelah ada pernafasan, maka udara akan memasuki saluran suara. Yang selanjutnya, setelah terjadi pernafasan, maka akan terjadi fonasi, di mana fonasi ini udara yang dikeluarkan dari paru-paru akan menuju melalui glotis. Di sini maksudnya glotis ini kemudian akan memberikan vibrasi atau memberikan getaran pada pita suara. Hal inilah yang akan memberikan input bahwa nanti akan ada suara. Nah, suara yang sudah sampai terfonasi di sini terjadi getaran dari atau vibrasi dari pita suara, selanjutnya akan mengalami resonansi. Apa sih maksudnya resonansi? Jadi suara yang timbul akibat getaran dari pita suaranya akan dimodifikasi oleh berbagai ruangan yang ada dalam saluran suara. Yang terlibat adalah saluran rongga mulut, tenggorokan, dan saluran hidung. Di mana kita sudah tahu bahwa semua rongga-rongga yang saya sebutkan tadi sangat berpengaruh terhadap suara. Secara sederhana, misalnya saat kita flu, hidung tersumbat, maka suara kita akan berubah. Itulah salah satu bahwa saat produksi suara dipengaruhi oleh proses yang dinamakan dengan fonasi, resonansi maksud saya. Kemudian untuk yang terakhir adalah artikulasi, di mana artikulasi ini adalah langkah akhir dari produksi suara,
yang terjadi ketika udara yang dihasilkan dari paru-paru sudah digetarkan, kemudian dimanipulasi oleh organ-organ yang di dalam mulut. Organ-organ artikulasi yang dimaksudkan di sini berupa bibir, berupa lidah, kemudian gigi gerigi, dan kemudian rahang. Semua organ di sini bermanifestasi atau berpengaruh terhadap artikulasi dari suara itu sendiri. Jadi, setelah kita mengetahui bahwa rangkaian produksi suara adalah rangkaian yang diawali dengan bernafas, maka apa sih yang terjadi pada miastenia gravis? Kita tahu bahwa kembali lagi bahwa miastenia gravis menyebabkan kelemahan. Jadi dalam serangkaian proses produksi suara yang melibatkan berbagai organ tadi, jika organ-organ yang tadi terlibat dalam produksi suara mengalami kelemahan, maka akan terjadi gangguan bicara. Gangguannya berupa apa saja? Bisa berupa bicara pelo, bicara sesak, atau bahkan jika sama sekali tidak ada getaran yang terjadi pada pita suara, maka suara akan hilang. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ini menurut pandangan dari rehabilitasi medis, bahwa kembali lagi bahwa untuk terjadi suara, pernafasan merupakan komponen yang utama yang harus kita perhatikan. Maka pertama yang bisa dilakukan adalah dengan latihan pernafasan. Latihan pernafasannya bagaimana? Latihan pernafasan sebelumnya pernah dijelaskan oleh Dr. Teta di webinar sebelumnya. Jadi tidak hanya latihan pernafasan ini berfungsi untuk organ-organ pernafasan saja. Jadi ternyata pernafasan juga bermanfaat untuk produksi suara. Nah, latihan pernafasan dilakukan dengan posisi yang relaksasi, posisi yang santai, dilakukan dengan tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Dilakukan selama 5-10 menit, 3-4 kali sehari, dengan istirahat 3-4 kali setelah latihan nafas. Nah, untuk latihan nafas itu tadi, bahwa ini merupakan titik utama untuk pembentukan suara. Jadi, pertama yang bisa dilakukan adalah latihan pernafasan. Yang kedua adalah latihan kebugaran. Mengapa harus latihan kebugaran? Kita ketahui bahwa latihan kebugaran ini merupakan latihan yang secara kasar atau secara sederhana bisa saya katakan bahwa dengan bugar kita tidak gampang lelah. Intinya seperti itu. Jadi, tidak hanya latihan pada otot-otot penghasil suara saja, namun kebugaran harus dimiliki oleh seluruh tubuh. Jadi bisa dilakukan dengan misalnya latihan berjalan dengan durasi 15-20 menit, 2-3 kali per minggu dengan intensitas ringan sampai sedang saja. Tidak perlu intensitas yang berat karena nanti akan justru memberatkan rekan-rekan MGers. Yang dimaksud dengan intensitas ringan adalah latihan dengan peningkatan denyut jantung, latihan tidak melebihi 30 kali per menit denyut jantung istirahat. Jadi bisa dicek sendiri sebelum latihan denyut jantungnya berapa, saat latihan denyut jantungnya berapa. Jika sudah melebihi peningkatan lebih dari 30 kali per menit, maka akan intensitasnya sebaiknya diturunkan untuk menghindari kelelahan yang lebih lanjut. Baik, selanjutnya apalagi latihan yang bisa dilakukan, yaitu latihan untuk otot-otot lidah dan otot-otot wajah. Di sini saya tulis otot-otot bibir. Karena kebanyakan otot-otot wajah itu kalau kami menyebutnya berorigo atau berasal atau terikat dari otot-otot yang ada di mulut. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam produksi suara yang terakhir adalah artikulasi, di mana untuk artikulasi ini diperlukan organ-organ di dalam rongga mulut dalam keadaan baik supaya apa yang suara kita akan kita keluarkan, artikulasinya menjadi jelas. Jadi lidah, bibir, otot-otot dalam posisi rongga mulut harus dalam keadaan baik. Nah,
Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah latihan gerak lidah. Latihan gerak lidah bisa dilakukan dengan menjulurkan lidah, kemudian menarik lidah, kemudian menjulurkan lidah dengan ujung lidah menuju ke kiri dan kanan, kemudian ke atas dan ke bawah. Ini adalah latihan gerak lidahnya. Bisa dilakukan setiap 5-10 kali dalam setiap gerakan dan dipertahankan selama 6-10 detik. Dan bisa dilakukan 3-5 set per hari. Sebenarnya tidak hanya sebatas untuk latihan gerakannya saja, bisa juga ditambah dengan latihan penguatan. Apa bedanya dengan latihan gerakan? Jadi untuk latihan penguatan bisa dengan ditambah resistensi atau lawanan. Jadi kalau misalnya, tapi untuk latihan penguatan diperlukan bantuan untuk orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah latihan otot bibir. Ini juga bisa dilakukan dengan cara seperti yang terlihat pada gambar. Jadi bisa dengan menggerakkan bibir ke kiri, ke kanan, kemudian menarik seperti tersenyum, kemudian mencucu, kemudian menggembungkan pipi. Semua gerakan-gerakan ini tujuannya adalah agar memfasilitasi saat terjadinya artikulasi saat proses bicara tadi, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Jadi semua gerakannya dilakukan 5-10 kali setiap gerakan, dipertahankan selama 6-10 detik, dilakukan 3-5 set per hari. Nah, untuk berikutnya adalah latihan vokalisasi. Sebenarnya untuk latihan vokalisasi ini tidak hanya berfungsi atau bermanfaat untuk masalah bicara, ini juga bermanfaat untuk masalah menelan nanti. Karena telah saya sebutkan tadi bahwa organ-organ untuk bicara dan organ-organ untuk menelan adalah organ-organ yang sama. Maksudnya untuk latihan vokalisasi ini tujuannya adalah untuk membuka, menutup mulut, dan latihan untuk bibir, untuk lidah, dan juga untuk kerongkongan. Bisa sambil dipraktekkan oleh Bapak Ibu sekalian, misalnya saat kita mengucapkan P dan B, maka yang sangat berperan itu adalah bibir. Untuk yang di lidah dengan mengucapkan T dan D, maka itu adalah gerakan-gerakan untuk lidah, sedangkan untuk huruf-huruf yang dari tenggorokan adalah huruf-huruf K dan G. Jadi, latihan vokalisasi bisa dilakukan dengan mengucapkan kata-kata yang tanpa makna, seperti yang saya tulis di samping, namun dengan meliputi huruf-huruf konsonan seperti yang saya tulis. Ada konsonan yang untuk bibir, konsonan untuk lidah, dan konsonan untuk tenggorokan. Nah, dirangkum seperti ini bahwa setelah latihan mulut, dari latihan bibir, kemudian dilanjutkan dengan latihan untuk vokalisasi, bisa menyebutkan dengan huruf-huruf yang tadi sudah saya sebutkan. Namun, jika sudah terjadi kelemahan, apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi latihan itu sebaiknya tidak dilakukan saat kondisi sobat-sobat MGR sekalian dalam keadaan posisi lelah. Jadi dalam posisi lelah yang bisa dilakukan adalah konservatif energi. Jadi energinya harus dihemat. Apa yang bisa dilakukan? Di sini ada yang disebut sebagai Augmented and Alternative Communication atau bisa disingkat dengan AAC. Ini bahasa kerennya, tapi sebenarnya untuk bahasa sederhananya adalah komunikasi yang masih bisa secara efektif namun tidak menggunakan lisan, sehingga tidak melelahkan untuk organ-organ produksi suara tadi. Bagaimana caranya? Bisa dengan simbol-simbol, bisa dengan ekspresi, bisa dengan menggunakan alat bantu. Intinya bahwa AAC ini memungkinkan komunikasi tetap berjalan tanpa melelahkan otot-otot pemproduksi suara. Intinya seperti itu. Harapannya, meskipun dalam keadaan lelah, suara serak, suaranya atau bahkan hilang, namun kualitas hidup masih bisa kita pertahankan. Baik,
Demikian untuk masalah terapi untuk wicara. Jadi ada beberapa tips untuk berkomunikasi. Ini lagi-lagi ada tips yang saya sebutkan adalah sebenarnya merupakan tips untuk konservatif energi. Jadi bagaimana caranya agar kita tetap bisa berkomunikasi, namun dengan tetap konservatif energi, jangan sampai kita lelah. Intinya seperti itu untuk sobat-sobat MKeers. Tipsnya adalah ambil waktu istirahat untuk mendengarkan ketika berbicara dengan orang. Jadi kita sangat memperhatikan sehingga kita mengerti apa yang orang lain sampaikan sehingga kita tidak berulang lagi memerlukan energi yang lebih. Kemudian jadwalkan pembicaraan penting saat kondisi tubuh dalam keadaan fit. Jika ada sobat-sobat MKeers sekalian yang memiliki acara penting, maka bisa dijadwalkan. Jadi kapan tubuh dalam keadaan fit, disitulah kita dijadwalkan. Dan ini biasanya pada pagi hari. Kemudian bagilah waktu yang Anda butuhkan untuk berbicara di siang hari. Jadwalkan pembicaraan penting 30 sampai 45 menit setelah minum obat. Karena dianggap bahwa pada waktu ini obat dalam kondisi volume yang terbesar di dalam tubuh, kadar yang terbesar di dalam tubuh maksudnya, jadi yang bisa kita lakukan akan lebih maksimal. Kemudian tips berikutnya adalah cobalah berbicara di ruangan yang tenang. Yang berikutnya adalah saat kita berbicara, berdiri atau duduk di dekat dengan orang yang diajak bicara. Lagi-lagi saya sebutkan bahwa semua tips yang saya sampaikan adalah tips untuk kita menghemat energi. Jangan kita berkomunikasi yang berulang-ulang menyebabkan kita lelah, namun komunikasinya kurang efektif. Jadi intinya kita tetap harus bisa berkomunikasi efektif tanpa menimbulkan lelah untuk kita. Seperti itu. Nah, baik, untuk selanjutnya kita masuk ke masalah menelan. Untuk masalah menelan. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dari rehabilitasi ini untuk masalah menelan? Jadi intinya kalau ada masalah menelan, prinsip dari rehabilitasi adalah harus menangani penyakit utama. Nah, dalam keadaan ini adalah penyakit miastenia gravis. Jadi memang harus miastenia gravisnya yang diselesaikan. Jadi diterapi dulu. Jadi jangan lupa untuk rehabilitasi, latihan-latihan ini merupakan terapi pendamping dari obat-obat. Rekan-rekan MKeers harus tetap meminum obat karena terapi rehabilitasi ini tetap harus mengatasi masalah dari utamanya itu. Kemudian apa sih prinsip berikutnya, yaitu jangan sampai terjadi komplikasi, karena kita tahu bahwa saat menelan tidak baik maka tersedak itu memiliki komplikasi pada infeksi saluran nafas. Nah, kemudian kita memaksudkan untuk latihan ini supaya fungsi menelannya bisa lebih baik lagi. Kemudian kita bisa memodifikasi lingkungan. Nah, ini akan saya sajikan tentang proses menelan. Jadi kita bisa dilihat bahwa untuk menelan ini menurut beberapa orang-orang yang normal ini merupakan proses yang sederhana. Namun sebenarnya proses menelan ini merupakan proses yang sangat kompleks. Bagaimana saya sebut kompleks? Karena untuk menelan ini diperlukan kerjasama dari susunan saraf pusat dan susunan otot-otot yang ada di sekitarnya. Jadi menelan di sini diatur oleh susunan saraf pusat, kemudian ada dari batang otak yang nantinya ada tetap lagi komunikasi antara susunan saraf dengan otot. Nah, ini tadi kenapa bahwa pada miastenia gravis bisa terjadi masalah menelan. Karena itu tadi bahwa dari awal miastenia gravis terjadi miskomunikasi antara susunan saraf pusat dan otot. Jadi untuk menelan itu ada 3 fase. Fase oral
yang pertama, kemudian fase faringeal, dan fase esofageal. Untuk fase oral ini merupakan fase di dalam mulut, ini merupakan fase di mana disadari bahwa fase ini saat makanan berada di dalam mulut, jadi melibatkan otot-otot untuk mengunyah. Jadi ada lidah, ada bibir, ada gigi gerigi. Jadi yang bisa kita lakukan nantinya adalah penguatan organ-organ yang saya sebutkan tadi. Jadi lidah fungsinya adalah saat mengunyah membolak-balikan makanan, kemudian mendorong makanan ke belakang, dan nantinya setelah makanan siap untuk dibawa ke faring, ini yang kita sebut sebagai bolus. Nah, untuk selanjutnya, jika di fase oral sudah selesai, maka dilanjutkan dengan fase faringeal. Fase faringeal ini merupakan fase yang justru sangat rumit, karena saat bolus sudah nyampai di faring, maka akan terjadi refleks. Apa saja refleks itu? Jadi ada refleks untuk langit-langitnya. Nih. Langit-langitnya akan menutup rongga hidung sehingga makanan yang nanti akan kita telan tidak keluar ke rongga hidung. Kemudian lidah akan memblok mulut sehingga makanan yang sudah terdorong ke faring tidak kembali lagi ke mulut. Yang selanjutnya yang juga penting adalah glotis akan menutup saluran nafas sehingga makanan yang kita telan benar-benar masuk ke saluran cerna, bukan masuk ke saluran nafas. Jadi yang kita maksud dengan menelan secara aman adalah menelan yang tidak masuk ke saluran nafas, tapi masuk ke saluran cerna. Nah, kita bisa simpulkan kalau begini bahwa dengan proses menelan yang sebegini rumitnya, jika otot-otot atau organ-organ yang terlibat terjadi kelemahan, maka refleks-refleks yang harusnya terjadi untuk proses menelan secara aman menjadi tidak aman. Hal inilah yang harus kita perhatikan. Kemudian proses yang selanjutnya adalah fase esofageal. Ini adalah fase di mana makanan yang tadi sudah di belakang, sudah berada di faring, akan membuka sphincter atau klep yang ada di dalam esofagus atau kerongkongan yang nantinya akan dibawa ke lambung. Nah, untuk yang fase esofageal ini merupakan fase yang tidak kita sadari. Pada MGers kebanyakan masalahnya adalah masalah di fase oral dan fase faringeal. Jadi saya tekankan kembali bahwa menelan bukan merupakan sekedar proses yang sederhana, namun proses yang justru rumit. Nah, apa saja gangguan menelan pada MG manifestasinya? Jadi bisa kelemahan mengunyah atau bisa tersedak. Ini terjadi karena tadi proses menelannya tidak aman karena otot-otot yang terlibat dalam menelan dalam keadaan lemah. Atau bisa dirasakan mungkin sobat-sobat MGers punya pengalaman lebih, bahkan ludah pun sulit untuk ditelan, maka bisa bermanifestasi sebagai drooling atau yang kita kenal ngiler. Kemudian rasa mengganjal setelah kita menelan. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, dari sisi rehabilitasi medis untuk disfagia ini, gangguan menelan maksudnya kita sebut sebagai disfagia, itu adalah masalah dalam upaya mengantarkan makanan dari mulut ke lambung. Kita sudah tahu tadi bahwa untuk menelan perlu banyak proses. Jadi prinsipnya dalam rehabilitasi kembali tadi bahwa kita mengupayakan bahwa proses menelan adalah proses menelan yang aman sehingga tidak terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Komplikasi yang lanjut itu apa? Komplikasi yang ke saluran nafas tadi. Nah, apa sih prosedur terapinya dari rehabilitasi medis?
ada terapi stimulasi kognitif, terapi kompensasi, terapi remedial, dan terapi modalitas. Nah, apa saja? Jadi terapi-terapi ini yang pertama adalah terapi stimulasi kognitif, di mana ini adalah terapi yang sangat mudah diterapkan. Jadi, sobat-sobat NGers harus satu mengetahui bahwa memang menyadari bahwa sobat adalah mengalami gangguan menelan itu tadi. Kemudian yakin atau mengerti bahwa gangguan menelan ini memerlukan perhatian khusus. Dan mengapa memerlukan perhatian khusus? Karena proses menelan ini erat kaitannya dengan kebutuhan nutrisi. Selain itu juga untuk hidrasi. Kalau tidak bisa menelan, bisa terjadi dehidrasi karena tidak bisa minum. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan? Yaitu dengan modifikasi dietnya, modifikasi dari makanannya. Kemudian alasan pemilihan metode terapinya. Ini saya pilihkan dari beberapa terapi yang menurut saya adalah terapi-terapi yang bisa diterapkan untuk sobat-sobat NGers. Nah, kembali lagi ke stimulasi kognitif tadi, bahwa sobat NGers bagaimana sih caranya? Jadi sadari dulu bahwa sobat NGers memiliki masalah di gangguan menelan, masalah di non menelan. Jadi saat menelan, maka proses menelan harus dilakukan dengan konsentrasi, disadari penuh bahwa akan dilakukan makan dan menelan. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, maka kita perintahkan diri kita sendiri untuk mengatupkan bibir, menggerakkan lidah, dan setelah selesai kita punya, ini yang harus lebih konsentrasi lagi bahwa kita harus menyadari bahwa kita akan menelan. Jadi dengan diawali dengan berpikir bahwa kita akan menelan, ini akan diharapkan bisa memberikan stimulus bahwa proses-proses yang menelan tadi tidak akan terjadi miskomunikasi antara sistem saraf dan sistem ototnya. Intinya bahwa stimulasi kognitif ini kita menyadari bahwa kita akan menelan, intinya seperti itu. Nah, untuk berikutnya adalah terapi kompensasi. Nah, terapi kompensasi ini juga merupakan terapi yang menurut saya bisa dilakukan, yaitu terapi pertama adalah postur, di mana adalah postur ini bisa saya lihatkan nanti gambar-gambarnya. Kemudian terapi kompensasi yang kedua adalah perubahan konsistensi dan viskositas makanan, kemudian modifikasi dari volume makanan. Kemudian kita ke terapi postur, bahwa terapi yang bisa digunakan adalah terapi postur ini dengan memposisikan posisi saluran cerna dalam posisi yang lurus. Posisi yang lurus maksudnya adalah tidak dalam keadaan menekuk. Bisa dilihat pada gambar pertama, ini adalah posisi yang menekuk, ini posisi yang kurang lurus untuk posisi saluran cernanya. Jika dibandingkan dengan gambar kedua, maka gambar kedua ini gambar yang lebih lurus. Nah, kalau posisi lurus ini bisa dilakukan dalam posisi duduk dengan kepala di tengah. Nah, untuk selanjutnya adalah posisikan diri kita rileks dengan dikombinasikan dengan tadi terapi kognitif bahwa kita akan menelan. Nah, seperti itu. Jadi kalau pasien yang masih bisa duduk, diposisikan dengan duduk, dengan saluran cerna diposisikan lurus. Kemudian dengan pada pasien-pasien atau sobat-sobat NGers yang tidak mampu duduk, yang harus dalam posisi berbaring, maka berbaringnya bisa diposisikan seperti ini. Berbaring dengan posisi setengah duduk. Jadi ada bantalan untuk bagian kepala dan bagian atas pundak, dan bantalan di bawah lutut. Ini posisi yang seperti ini juga dalam posisi kepala dalam keadaan di tengah. Diharapkan dengan posisi yang lurus seperti ini akan memudahkan proses menelan tadi, proses penghantaran makan dari mulut ke lambung. Yang kedua, gerakannya bisa dikombinasikan dengan gerakan-gerakan seperti yang saya sajikan di sini. Gerakan yang pertama adalah chin tuck atau chin down, di mana dagunya lebih ditempelkan ke leher.
Maksudnya adalah dengan posisi seperti ini, postur ini akan membuat bagian kalau saya sebut valikula atau bagian dari ruangan antara belakang lidah dan tenggorokan menjadi lebih luas sehingga makanan akan masuk lebih lambat sehingga proses menelan akan lebih aman. Itu maksudnya. Kemudian gerakan yang bisa dikombinasikan lagi adalah gerakan chin up, yaitu posisi dagu ke atas. Ini adalah proses menelan dengan bantuan gravitasi. Jadi dengan seperti ini maka bolus akan bisa masuk ke saluran nafas, saluran cerna maksud saya, saluran cerna lebih mudah karena adanya bantuan gravitasi. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah head turn dan head tilt. Ini nanti disesuaikan sebenarnya karena untuk manuver head turn ini adalah seperti yang disajikan dalam gambar sebelah kanan yang saya tunjuk. Jadi menelan dalam posisi kepala rotasi. Jadi bisa miring ke kiri ataupun ke kanan. Bisa juga dengan proses head tilt, artinya menelan dalam kepala dimiringkan. Nah, namun untuk kondisi end gears yang paling saya anjurkan adalah kondisi yang chin tuck ini tadi. Jadi memudahkan bolus di tenggorokan lebih mudah masuk ke kerongkongan tanpa adanya aspirasi atau masuk makanan ke saluran pernafasan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perubahan konsistensi dan viskositas makanan. Pada pasien-pasien dengan yang benar-benar keadaan lemah, maka makan atau menelan bisa dengan menggunakan pipa NGT. Ini yang keadaan yang sangat berat. Ini biasanya dilakukan di rumah sakit atau bahkan orang-orang yang di rumah namun memang sudah terpasang, dan pemasangan pipa ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah, ini kalau pasiennya benar-benar berat maka menelan tidak lagi dilakukan namun dengan bantuan pipa sonde yang biasa kita sebut seperti itu. Kemudian kita untuk pasien-pasien yang bisa dimodifikasi makanannya, maka perubahan konsistensi dan viskositas makanan yang dimaksud ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya masuknya makanan ke saluran nafas dan membuat tetap menelan merupakan proses yang aman sehingga pasien-pasien MGERS ini tidak dalam keadaan nutrisinya yang malnutrisi. Kemudian tetap membantu MGERS dalam posisi menelan yang fungsional, artinya tetap bisa menelan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memodifikasi dari konsistensi dan viskositas makanannya. Jadi untuk kekentalan makanannya bisa kita atur. Kekentalan makanan itu bisa kita kategorikan dari kekentalan makanan yang seperti madu atau seperti nektar atau cairan yang thin atau cairan yang ringan. Semakin encer maka ini akan semakin sulit untuk ditelan, akan semakin berisiko untuk terjadinya aspirasi atau risiko terjadinya masuknya sisa makanan ke saluran nafas. Nah, seperti apa sih makanan-makanan yang dimaksud? Jika pasien dalam keadaan berat, maka yang bisa diberikan adalah jeli. Kemudian kalau aktif kelainan menelan yang sedang bisa dengan puding. Demikian berikutnya langsung kalau sudah tidak ada masalah baru dengan diet-diet yang sesuai dengan kebiasaannya. Jadi makanan itu akan semakin sulit dilumatkan, itu akan semakin memberatkan rekan-rekan MGERS dalam menelan. Jadi makanan yang dipilih adalah makanan-makanan yang mudah dikunyah, maksudnya tidak memerlukan upaya atau memerlukan proses pengunyahan terlalu lama untuk melumatkannya.
dan dipilih makanan-makanan yang tidak lengket, karena semakin makanan berkonsistensi lengket akan semakin menyulitkan saat menelan. Kemudian juga harus lebih lama di dalam proses transfernya, karena kalau semakin cepat akan semakin berisiko. Jadi konsistensinya yang dipilih saat terjadi gangguan menelan adalah konsistensi yang kental. Seperti itu. Jadi ini contoh-contohnya. Jadi untuk pertama bisa diberikan dengan cairan-cairan, dengan makanan-makanan yang kekentalannya bisa diatur. Jadi semakin sulit menelan, maka makanannya harus semakin kental. Untuk ukuran kekentalan bisa digunakan sendok sebenarnya. Kalau satu makanan di sendok akan tertuang seluruhnya, tapi masih meninggalkan bekas di sendok, ini merupakan makanan yang seperti nektar. Kemudian kalau kekentalan yang di sendok bisa turun perlahan, itu adalah kekentalan yang sedang. Tapi kalau di sendok makanan tidak bisa dijatuhkan, ini adalah kekentalan yang sangat kental, dan komposisi atau dari tekstur makanan yang lebih kental inilah yang sebenarnya lebih aman untuk ditelan sobat-sobat dengan masalah disfagia. Kalau disfagianya sudah membaik, maka cairan yang diberikan bisa cairan yang ringan, seperti tadi air putih, teh, itu merupakan cairan-cairan yang tidak kental, cairan yang thin. Demikian juga untuk volumenya. Volumenya harusnya diberikan dengan volumenya yang kecil, karena volume yang kecil akan menyebabkan kecepatan menelan akan lebih lambat. Ini akan menurunkan resikonya terjadi masuknya makanan ke saluran nafas. Demikian juga kalau volume makanan yang besar, ini akan mempercepat terjadinya proses rangsangan menelan, sehingga akan lebih cepat ditransfer. Ini akan berisiko untuk terjadinya tersedak. Jadi yang dimodifikasi adalah volumenya, konsistensinya, ini disesuaikan dengan tingkat dari kesulitan menelan sobat-sobat MCears-nya. Jadi yang lebih dianjurkan kalau untuk yang keadaan berat itu tadi, cairannya atau makanannya semakin kental. Kemudian yang selanjutnya adalah terapi remedial. Terapi remedial ini adalah terapi yang bisa dilakukan untuk masalah di elemen di oralnya dan masalah di faringnya. Telah saya sebutkan tadi bahwa masalah pada MCears ini bisa terjadi di oral dan faring. Untuk di oral, sama seperti yang tadi bicara, bahwa organ-organ untuk menelan juga sama dengan organ-organ bicara, maka yang dilatih adalah organ-organ yang berkaitan tersebut. Jadi latihan lidah, latihan penguatan lidah, latihan gerakan bibir, tidak beda seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian untuk latihan elemen faring bisa dilakukan dengan latihan shaker, latihan membuka rahang, latihan dari lidah tadi, dan latihan menelan dengan berbagai manuver. Di sini saya contohkan salah satunya adalah manuver Masako. Seperti apa? Jadi seperti ini. Untuk latihan gerak lidah seperti yang saya sebutkan tadi tidak berbeda, baik masalah di gangguan bicara maupun di gangguan menelan. Latihan untuk lidah, latihan untuk otot-otot rongga mulut, latihan untuk bibir sama. Jadi bahkan untuk latihan yang vokalisasi tadi sebenarnya juga bermanfaat untuk masalah di disfagia. Jadi tidak bisa dikotak-kotakan kalau latihan nafas untuk masalah nafas saja, seperti itu tidak bisa. Okay. Untuk yang selanjutnya adalah shaker. Shaker ini merupakan terapi yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kekuatan dari organ-organ di dalam otot-otot untuk yang berada di tenggorokan. Bisa dilakukan dengan posisi pasien dalam keadaan berbaring terlentang seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian bisa dilakukan posisinya terlentang, kemudian
dilakukan dengan cara mengangkat leher dengan mata melihat ujung kaki. Jadi latihan ini supaya memudahkan nantinya membuka klep pada esofagus. Jadi memudahkan nanti makanan untuk masuk ke fase esofagus. Jadi tidak tertahan di kerongkongan. Latihannya dilakukan seperti ini, bisa 2 macam latihan, yaitu latihan isotonik dan latihan isometrik. Kalau yang isotonik, posisi yang seperti ini dipertahankan, yang isometrik, posisi dipertahankan selama 1 menit. Atau kalau isotonik, bisa posisi yang seperti ini dilakukan dengan gerakan yang berulang, bisa dilakukan 30 kali. Dilakukan 3 kali per hari, 7 hari dalam seminggu selama 6 minggu. Itu tadi bahwa tujuannya untuk memudahkan pembukaan dari sphincter esofagus. Jadi saat makanan sudah berada di tenggorokan nanti akan lebih mudah masuk ke esofagus, selanjutnya ke lambung. Nah, untuk yang selanjutnya tentang manuver menelan ini dilakukan diawali dengan menelan kering sampai dengan menggunakan bolus sebenarnya. Namun yang saya contohkan di sini adalah manuver untuk menelan ludah saja. Jadi protokolnya dilakukan 5-10 kali gerakan per set, 2-3 set per hari, dilakukan 7 hari dalam seminggu. Bagaimana caranya? Jadi di sini saya sajikan adalah manuver Masako. Jadi biar lebih ingat kalau ibu-ibu menggunakan Masako. Masako itu salah satu nama merek sebenarnya untuk bumbu dapur. Nah, di sini yang dimaksud dengan manuver Masako itu adalah di mana manuver ini dikaitkan dengan menelan supaya terjadi peningkatan kekuatan lidah. Jadi nanti akan terjadi penguatan di bagian faringealnya. Jadi intinya bahwa menelan pada manuver Masako adalah menelan yang dilakukan pada saat lidah digigit seperti ini. Ujung lidah digigit. Ini bisa dilakukan 5-10 kali. Baik, sebenarnya sudah saya sebutkan tadi bahwa untuk latihan pada masalah menelan itu juga bisa dilakukan latihan vokalisasi, dan tadi juga disebutkan ada latihan menggunakan modalitas. Nah, latihan modalitas ini yang tidak saya sebutkan di sini. Latihan modalitas adalah latihan yang menggunakan alat-alat, salah satunya adalah alat-alat biofeedback. Itu hanya alat-alat yang ada di polirehabilitasi medis kami. Dan saya kira untuk latihan yang di rumah bisa dengan latihan-latihan seperti yang saya sebutkan tadi. Perlu diketahui bahwa untuk latihan diperlukan pertimbangan. Apa sih yang harus dipertimbangkan? Sebenarnya latihan dilakukan pada semua sobat-sobat MGears yang dalam keadaan stabil. Jika tidak dalam keadaan stabil, maka latihan ini bukan merupakan pilihan utama. Jadi latihan harus dilakukan dalam saat atau waktu yang terbaik. Saya sebutkan tadi bahwa 0,5 sampai 1 jam setelah minum obat, di mana merupakan waktu di mana terjadi dosis puncak dari obat-obat yang diminum, obat-obat miastenia gravis, sehingga diharapkan latihannya bisa lebih maksimal. Untuk saat kambuh, maka yang paling penting adalah konservasi energi. Jadi bukan latihan, namun yang dilakukan adalah konservasi energi. Jangan memaksakan diri untuk latihan, justru nanti malah tambah lelah. Jika tambah lelah, maka tidak hanya otot-otot badan yang dirasa lelah saja, maka otot-otot yang ada otot pada menelannya, otot-otot produksi suara juga bisa bikin lelah. Untuk produksi suara mungkin komplikasinya tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan masalah gangguan menelan. Pada gangguan menelan bisa terjadi aspirasi, dan keadaan aspirasi atau masuknya makanan ke saluran nafas ini merupakan komplikasi yang berat, bisa menimbulkan efek yang fatal. Baik,
Demikian yang bisa saya sampaikan untuk masalah disfagia dan masalah gangguan bicara dilihat dari aspek rehabilitasi medis. Saya tekankan sekali lagi bahwa latihan ini merupakan latihan-latihan yang bisa dibarengi, bisa mengikuti, terutama mengikuti terapi utama. Jadi tetap bahwa terapi utama adalah terapi untuk penyakit yang mendasari. Jadi harus tetap minum obat sesuai dengan anjuran-anjuran dokter sarafnya, baru bisa sambil latihan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Dokter Tirta. Baik, terima kasih Dokter Iin, penjelasannya sangat lengkap mengenai dua keadaan, dua keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh MGers dari minggu-minggu kemarin, yaitu masalah bicara dan masalah menelan ya. Di mana saya rangkum sedikit dari webinar yang disampaikan Dokter Iin tadi, bahwa untuk masalah bicara, bagaimana sih latihan yang dapat MGers lakukan? Yang pertama adalah latihan pernafasan. Latihan pernafasan sudah saya jelaskan di webinar saya bulan yang lalu. Kemudian latihan kebugaran. Latihan kebugaran itu bisa teman-teman MGers lakukan dengan seperti jalan pagi atau jalan sore setiap harinya, 3-5 kali seminggu, 15-30 menit. Kemudian latihan otot-otot lidah. Bagaimana kita melatih gerakan otot-otot lidah ini supaya otot-ototnya kuat untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam mulut. Kemudian latihan otot-otot bibir juga, karena pada saat kita bicara, pada saat kita menelan, bibir itu penting untuk gerakan bagaimana menghasilkan kata-kata yang jelas, kata-kata yang dimengerti. Kemudian untuk proses menelan adalah bagaimana bibir itu dapat mengatup dengan sempurna agar makanan yang kita masukkan itu tidak keluar kembali. Kemudian yang paling penting ya Dokter Iin ya adalah vokalisasi. Kita harus belajar bagaimana kita mengutarakan kata-kata yang jelas dengan prosesnya yang sudah Dokter Iin jelaskan tadi ya. Nah, yang paling penting ini yang tadi yang dijelaskan sama Dokter Iin, bahwa untuk latihan bicara itu dilakukan dalam keadaan yang stabil, tidak lelah ya Dokter Iin ya. Kemudian saya garis bawahin ini adalah tips komunikasi yang penting nih yang harus diingat oleh teman-teman MGers, yaitu konservatif, di mana yang sudah dijelaskan Dokter Iin, apabila ada pembicaraan yang penting itu dilakukan pada pagi hari atau dilakukan pada saat efek obat-obatan yang teman-teman minum dalam kadar puncaknya. Namun apabila siang hari, sore hari, seperti yang sudah saya jelaskan di webinar sebelumnya ya, yang tentang teori ada saklar, ada lampu, kan konsepnya tuh kita mengambil bagaimana lampu itu bisa menyala terang sepanjang hari, yaitu dengan konsep konservatif yang sudah dijelaskan oleh Dr. Iin tadi. Itu sangat bagus Dr. Iin, bagaimana teman-teman MGers itu menerapkan konservatif ini. Kapan bicara penting, bagaimana kapan dia melakukan alternatif alat komunikasi selain berbicara untuk menghemat energi teman-teman MGer sendiri. Kemudian masalah yang kedua nih, masalah menelan. Di mana menelan prosesnya seperti yang video yang sangat bagus oleh Dr. Iin tadi. Yang pertama adalah ketika makanan masuk, kita harus mengatup bibir dulu supaya makanannya tidak masuk. Sehingga seperti yang dijelaskan Dr. Iin, latihan dari otot-otot bibir juga penting dilakukan. Kemudian gerakan lidahnya bagaimana, karena itu penting untuk proses mengunyah teman-teman sekalian. Kemudian ini yang paling penting, saya garis bawah juga. Teman-teman harus berpikir, oh bagaimana saat ini saya untuk menelan. Jadi teman-teman berpikir, oh sekarang prosesnya menelan nih. Menelan bagaimana nih posisi yang bagus, seperti yang sudah dijelaskan Dr. Iin banyak tadi, luar biasa sekali untuk gambar-gambarnya ya. Kemudian bagaimana postur yang benar, yang tidak menyebabkan teman-teman tersedak, batuk, kemudian perubahan konsistensi, dan volume makanan di mana dimulai dari volume yang kecil dulu untuk menghindari tersedak ketika makan. Oke, itu saja mungkin Dr. Iin ya yang saya rangkum dari penjelasan Dr. Iin.
Kita buka saja ya Dokter Iin untuk sesi pertanyaan. Bagaimana Dokter? Silakan Dokter Teta. Iya, baik. Dokter Iin, saya bacakan pertanyaan. Ini, oh ya, ini ada pertanyaan dari Tomio, tapi ini sepertinya sebelum webinarnya dimulai, mengenai tentang ini mungkin nanti saja ya dokter ya. Kita jawab dulu pertanyaan yang terkait webinar Dokter Iin. Itu yang pertama oleh Ibu Sumsum Sumirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, maaf mau bertanya, saya kalau minum kadang-kadang suka sakit menelan air minumnya. Harus bagaimana ya dokter? Terima kasih. Karena air minumnya sepertinya yang susah masuk ke dalamnya. Jadinya Ibu Sumsumnya menjadi sakit kalau menelan. Monggo Dokter Iin. Baik, terima kasih. Untuk Ibu Sumsum Sumira, selamat siang Ibu. Semoga salam kenal, semoga dalam keadaan terbaiknya ya. Jadi masalahnya Ibu adalah Dokter Iin. Sepertinya masalah sinyal lagi, kita tunggu sebentar ya. Ya, sudah bergabung lagi Dokter Iin. Baik, mohon maaf karena kesulitan sinyal tadi. Baik, saya lanjutkan ya Dokter Teta. Jadi tadi ditanyakan oleh Ibu Sumirat bahwa saat menelan jadinya merasa sakit dan jadi agak nyeri tadi ya waktu menelannya. Begitu Ya. pertanyaannya. Ya, Iya. jadi Ya, dokter. Sebenarnya proses menelan itu yang seperti saya sebutkan tadi bahwa bukan merupakan proses yang simpel. Jadi menelan ini merupakan proses yang sangat kompleks, di mana yang sangat kompleks adalah terjadi di fase faringeal supaya proses menelan adalah proses menelan yang aman tanpa adanya sisa makanan yang masuk ke dalam saluran nafas. Saat menelan kok terjadi nyeri, maka kita harus observasi untuk organ-organ yang lainnya. Apakah nyerinya karena radang? Karena pada organ-organ menelan ada melalui mulut yang nyeri bagian mana. Jadi itu harus diobservasi dulu. Jadi pastikan sumber nyerinya. Jika tidak ada masalah sumber nyerinya, bisa jadi bahwa masalah nyeri yang ditimbulkan adalah memang betul karena masalah menelannya. Jika terjadi seperti itu, maka nomor satu yang bisa dilakukan adalah stimulasi kognitif itu tadi. Jadi saat menelan kita harus berkonsentrasi betul bahwa kita akan menelan. Posisikan diri dalam keadaan saluran cerna dalam keadaan alignment atau posisi lurus, tidak membungkuk. Kemudian kita bisa memodifikasi makanannya. Jika minum air yang air putih, air-air yang tidak kental, itu akan lebih berisiko untuk terjadi masuk ke saluran nafas. Maka ganti menjadi yang lebih kental. Ganti menjadi dengan kental misalnya jus atau bisa di larutan-larutan lain yang konsistensi atau kekentalannya seperti jus, bisa diganti dengan jus buah atau jus sayur sesuai dengan selera ibu. Jadi tetap menelan, tetap minum dengan tanpa dehidrasi, dengan tetap nutrisi masuk, namun dengan tetap cara yang aman.
Nomor satu itu tadi ya Bu, pastikan sumber nyerinya bukan dari sumber nyeri yang lain. Yang kedua, posisikan konsentrasi dulu bahwa Ibu akan menelan. Yang berikutnya adalah Ibu posisikan yang betul. Yang ketiga adalah modifikasi dari apa yang Ibu konsumsi dan juga modifikasi dari volumenya. Untuk minum, saya tadi lupa menyampaikan bahwa bisa dengan bantuan pipet atau sedotan. Jadi dengan menggunakan sedotan, maka volume yang masuk ke dalam mulut kita akan lebih kecil. Beda kalau kita minum dengan menggunakan gelas atau cangkir. Jadi dianggap dengan sedotan itu bisa lebih aman. Jadi kalau proses transfer makanan dari mulut ke faring ke esofagus lancar, maka tidak ada yang mengganjal, jadi tidak ada lagi keluhan nyerinya. Seperti itu. Jadi nomor satu, pastikan dulu nyerinya. Oke, seperti itu, Dokter Teta. Mohon kalau ada tambahan, monggo Dokter Teta. Baik, terima kasih Dokter Iin. Dokter. Ya, ya Bu Sumsum Sumirat. Ya Bu. Iya, terima kasih banyak dokter dan Ibu. Oh ya, sama-sama Ibu, sehat selalu. Ya, yang paling penting yang sudah disampaikan Dokter Iin ya Bu ya. Pastikan apakah yang sakit menelan itu apakah tidak ada penyakit lainnya yang menyebabkan Ibu sulit menelan atau sakit saat menelan ya Bu ya. Kemudian ingat nih yang sudah diulang-ulang sama Dokter Iin ya Bu ya. Posisi saat minum, posisi saat makannya ya sama volumenya. Ya Ibu ya. Semoga sehat selalu Bu Sumsum. Kemudian saya lanjutkan. Ya Ibu, saya lanjutkan pertanyaannya ya dokter ya. Ini dari nih dari Bapak Asep Khoirul. Dok, saya langsung mencoba nih. Wah, semangat sekali bapaknya ya. Langsung mencoba manuver Masako, dokter. Katanya susah. Agak susah ya dokter melakukan manuver Masako. Sepertinya jangan manuver Masako dulu ya dokter Iin ya, coba cintak dulu. Ya betul. Sebenarnya manuver itu untuk memudahkan supaya pembukaan dari esofagus. Dan itu memang sulit karena kita harus benar-benar konsentrasi bahwa kita menelan, mengerahkan semua otot-otot dalam keadaan siap untuk menelan. Jadi justru dengan manuver itu kita dipaksa untuk semua ototnya bekerja. Jadi Bapak bisa bedakan bahwa menelan dalam proses tanpa manuver dengan manuver maka akan lebih berat yang dilakukan dengan manuver. Di situ tujuannya bahwa kita harus konsentrasi dulu saat kita menelan. Itu maksudnya, nggih. Jadi kalau tidak bermasalah maka manuver itu tidak perlu dilakukan. Dan manuver yang saya sebutkan untuk manuver Masako itu adalah hanya untuk menelan ludah, ya Pak. Hanya untuk menelan yang kering, tidak untuk menelan makanan. Oke, demikian penjelasannya Dokter Teta. Baik, terima kasih Dokter Iin. Saya lanjutkan pertanyaan dari Ibu Lala Andini. Assalamualaikum, izin bertanya dokter. Tapi tidak ada pertanyaannya. Monggo mungkin Ibu Lala Andini ingin bicara, di unmute saja Bu untuk mic-nya. Ibu Lala Andini bisa di unmute saja mic-nya. Oke, kita lanjutkan dulu saja ya Dokter Iin ya pertanyaan yang lainnya ya. Baik, Dokter. Ada recordnya atau tidak? Ya, Bapak Ibu, untuk webinar 1 sampai ke 4 ini ada recordnya semua, nanti dikirimkan ke Yayasan Miastenia Indonesia ya, nanti akan dikirimkan ke Bapak Ibu yang memerlukan. Kemudian dari Ibu Setiawati, bagaimana cara latihan otot rahang agar bisa dan mudah terbuka supaya lemas dan tidak kaku, dokter? Silakan, dokter. Udah banyak. Baik, selamat siang Ibu Setiawati, salam kenal, mohon izin saya bergabung. Jadi sebenarnya ini menjawab pertanyaan Ibu ya, bagaimana cara latihan otot rahang agar bisa lebih mudah terbuka, supaya lemas dan tidak kaku. Baik,
Untuk masalah rahang ini, saya anggap bahwa ini adalah masalah gangguan menelan pada miastenia gravis ya sebenarnya. Tapi kalau untuk penyebab yang lain, bisa protokolnya akan lain juga. Untuk yang masalah membuka rahang itu artinya masalah dari luas gerak sendinya, luas geriknya, atau kita sebut tadi dengan ROM, range of motion. Jadi bagaimana caranya agar bisa membuka dan terbuka supaya lebih lemas? Nomor 1 pastilah harus relaksasi. Nomor 2, gerakan-gerakan membuka rahang bisa dilakukan bertahap. Misalnya untuk hari ini bisa membuka 2 jari, maka 2 jari dulu membukanya. Kemudian berikutnya bisa dilakukan bisa lebih lagi. Namun sebenarnya untuk keadaan kaku pada masalah membuka otot rahang, ini memang harusnya selain latihan dari luas gerak sendi dari rahang itu sendiri, bisa dilakukan dengan latihan penguatannya. Biar kita tahu kapan kita kontraksi dan kapan kita relaksasi. Jadi intinya nomor 1 harus relaksasi dulu, pastikan penyebab dari kakunya dari rahang itu. Kalau kaku rahangnya karena stiffness atau kaku, itu kita harus perbaiki dulu. Atau bahkan bisa kalau kakunya karena masalah pergeseran sendi, itu harus dipastikan dulu di mana masalahnya. Tapi untuk latihannya, bisa kita lakukan seperti itu tadi, latihan secara bertahap dengan membuka mulut. Sebenarnya saya membahasakannya adalah latihan stretching ya Bu, kalau latihan yang secara bertahap. Jadi untuk hari ini 2 jari, bisa 2 jari, maka agak dibuka lagi sampai dengan agak sedikit nyeri, tapi yang masih bisa ditoleransi. Setelah dibuka, maka dipertahankan sampai 4-6 detik, baru ditutup lagi. Demikian seterusnya sampai bisa dilakukan. Jadi nama latihannya adalah peregangan namanya, Bu. Semoga bisa menjawab ya, Bu. Apakah ada tanggapan dari Ibu Setiawati? Ya Dok, makasih banyak. Cuman memang kalau di pagi hari, jadi kita untuk minum obat pagi, kita tuh susah sekali mau buka mulut ataupun mau rahang ini tuh jadi kaku gitu. Kadang-kadang jadi untuk bicara pun juga kami juga agak susah, terutama untuk di pagi atau kalau yang untuk mengeluarkan suara lebih keras lagi gitu. Nah, maksud saya adakah latihan khusus yang untuk ROM yang terutama untuk rahang ini gitu maksudnya, selain tadi meliputi yang untuk latihan menelan tadi gitu. Mohon arahannya. Terima kasih Dokter. Terima kasih Ibu Setiawati. Jadi memang untuk supaya lebih lemas, maka itu tadi Ibu harus dalam keadaan posisi relaksasi, posisi dalam keadaan alignment atau kelurusan yang baik, baru dibuka dengan cara stretching itu tadi. Jadi kalau memang hari ini baru bisa 2 jari, maka 2 jari dulu, naikkan sedikit sesuai setelah toleransi, agak nyeri tapi masih ditoleransi, tahan 4-6 detik, baru ditutup lagi. Kemudian ulang lagi, buka lagi, sesuai dengan toleransi Ibu, bisanya seberapa, naikkan sedikit, tapi masih dalam batas toleransi, tahan lagi selama 4-6 detik, baru tutup lagi. Demikian seterusnya. Oke. Jadi intinya latihannya selain ROM adalah latihan untuk stretchingnya. Tapi jangan sampai kelelahan, Ibu. Kalau dalam keadaan kelelahan, sebaiknya latihan itu bukan pilihan utama. Semoga membantu, Ibu. Makasih ya Dok. Sami. Ya, mohon Dok. Baik, terima kasih Dokter Iin. Mungkin saya izin menambahkan ya Dokter Iin ya. Mungkin bisa juga dilakukan ini bisa jadi gini Dokter Iin, kita stretching otot-otot di sekitar mulutnya Dokter Iin dengan dipijat di sekitar otot-otot, di sekitar
pipinya ya Bu ya. Jadi sebelum latihan membuka rahang, kan di sini kita ada otot-otot ya Bu ya. Nah, itu bisa juga kita lakukan massage lembut sebelum membuka latihan yang diajarkan Dokter Iin ya. Jadi kita massage dulu dari ujung telinga sampai nanti ke tengah sini. Kita massage-nya melingkar ya, melingkar dari sini di massage dulu. Setelah itu baru latihan gerakan luas sendi rahangnya seperti yang dijelaskan Dokter Iin tadi ya. Gunanya untuk kita pijat-pijat ototnya supaya ototnya juga rileks, baru nanti kita latihan gerakan untuk rahangnya. Begitu ya Dokter Iin ya? Setuju Dokter Teta. Bisa ditambahkan Ibu. Atau kalau ada tambahan lagi nih Bu, bisa dengan icing. Bisa Ibu lakukan dengan kompres dulu. Jadi nomor 1 bisa kompres es. Es diletakkan di wadah, dialas dengan kain handuk tipis, bisa diletakkan di area otot-otot rahang selama 10 menit. Setelah icing, setelah icing baru massage dan seperti Dokter Teta, baru dilakukan latihan stretching tadi. Semoga kakunya bisa berkurang. Tapi untuk icing tadi tidak boleh diulang kalau belum 2 jam. Boleh diulang kalau sudah lebih dari 2 jam. Oke, seperti itu tambahannya. Baik ya, jadi bukan pakai air hangat ya Dok ya? Untuk kaku, saya lebih anjurkan pakai suhu dingin. Oke, baik. Terima kasih ya Dok. Sami-sami, terima kasih pengalamannya Ibu. Selalu sehat, G. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan, Dokter Iin. Masih banyak Dokter Iin. Pertanyaannya, ini pertanyaan dari Ibu Lala Andini. Dokter Iin di bawah ternyata. Saya tidak melihat yang di bawahnya. Dari Dokter Ibu Lala Andini, terkadang ketika saya makan, saya suka sesak nafas. Lalu bagaimana tipsnya agar selesai makan tidak sesak, Dokter? Terima kasih. Monggo, Dokter Iin. Baik, Ibu Lala Andini, selamat siang. Izin bergabung saya di Gears ya. Jadi Ibu menanyakan kalau habis makan kok sesek gitu, kenapa? Jadi kalau dikaitkan dengan MG, maka apakah mungkin makannya itu capek, jadinya sampai sesek, capek otot-ototnya. Jadi yang pertama, pilih makanan yang mudah dilumatkan, yang tidak memerlukan energi banyak untuk mengunyahnya. Yang kedua, jangan pilih makanan yang lengket. Yang ketiga, setelah makan, posisikan upright atau posisikan tegak 1-2 jam setelahnya. Jadi diupayakan posisi dari rongga dada dan rongga perutnya bisa berbagi gitu ya untuk diafragmanya. Jadi diharapkan tidak sesek. Itu tips-tips dari saya. Kalau merasa sesek, udah sesek, jadi nomor 1 kembali lagi ke seperti yang dijelaskan Dokter Teta. Harus posisi relaksasi sesuai serileks mungkin posisi pilihan yang Ibu pilih, baru latihan kontrol nafas. Kembali lagi. Kemudian tadi saya lupa sampaikan bahwa makannya volumenya juga dikurangi. Jangan sampai begah perutnya. Jadi volumenya dikurangi untuk makanannya. Seperti itu. Jadi intinya kalau bisa saya sampaikan bahwa kalau setelah makan kok sesek, 1, pilih makanan yang safe, yang aman, yang volumenya juga berkurang, kemudian posisikan setelah makan tidak berbaring telentang, tapi posisi upright, posisi tegak. Kalau sudah sesak, yang dilakukan adalah posisi relaksasi dan kontrol nafas. Ingat kembali dari webinar sebelumnya, cara mengatasi sesak. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Dokter Teta? Sudah lengkap jawaban dari Dokter Iin. Sudah sangat lengkap. Ibu Lala, apakah bisa membantu? Baik, terima kasih Dok. Terima kasih kembali. Monggo Dokter Teta.
Ini saya pertanyaan dari Jeng Endang. Ini selamat siang dokter, mau tanya kalau habis makan makanan yang asam, kenapa suara menjadi lebih serak dan kadang susah untuk bicara? Adakah makanan yang bisa membantu melemaskan otot selain obat dokter? Wah, ini dia menanyakan rekomendasi makanan dokter yang melemaskan otot. Bagaimana dokter Iin? Monggo dijawab. Oke, baik. Selamat siang, Jeng Endang. Ini ya, pertanyaannya menurut saya ini unik ini. Kenapa kalau habis makan asam suara menjadi serak? Ya, kalau dihitung dari teknik fisika, kalau asam itu membuat kesep. Jadi globet sel-sel yang penghasil mukus di saluran cerna juga bikin habis mukosanya. Jadi akan lebih serak, akan lebih keset, lebih sakit lagi. Dan itu sebenarnya tidak harus pada penderita MGers, bahkan untuk untuk orang normal juga kalau yang terlalu asam akan bikin serak gitu. Tapi kok sampai tidak lemes gitu. Kalau sampai tidak lemes ini kenapa gitu. Nah, kalau untuk makanan yang bisa membantu untuk melemaskan ini sebenarnya saya tidak punya sumbernya. Tapi kalau makanan aman untuk dimakan, aman tidak memberikan masalah aspirasi untuk saluran nafasnya adalah makanan-makanan dengan volume dan konsistensi yang kental. Seperti itu. Volumenya dikurangi, kekentalannya ditambah. Seperti itu. Tapi bukan makanan yang lengket. Kalau yang aman itu adalah jelly atau puding, itu sebenarnya makanan yang dianggap relatif aman. Harusnya tanpa upaya mengunyah banyak, tanpa upaya menelan yang berat, itu sudah bisa lebih mudah ditelan dan lebih aman. Seperti itu, Bu. Tapi itu bukan merupakan obat yang membantu, bukan makanan yang melemaskan, tapi makanan yang safety, maksud saya. Oke, Dokter Teta, silakan. Ibu Jeng Endang, sepertinya tidak ada makanan yang khusus ya dokter yang untuk bagaimana melemaskan otot selain obat-obatan. Yang ada bagaimana kita mengatur ya seperti yang sudah dijelaskan dokter Iin, bagaimana volumenya, bagaimana konsistensinya, seperti itu ya dokter Iin ya, supaya kita tidak teman-teman MGers tidak banyak mengunyah dan makanan itu bisa masuk ke dalam pencernaan dengan tidak tersedak. Yang penting seperti itu ya Dokter Iin ya. Ya, betul. Oke, setuju. Kemudian lanjut nih. Ya, terima kasih. Iya, Ibu Endang. Ya. Sudah jelas, Bu? Sudah. Ya, semoga membantu ya, Bu ya. Ya, saya lanjutkan pertanyaan dari Ibu Ani. Izin bertanya dokter, bagaimana kalau saya kalau minum itu suka berhenti di dada, tidak mau turun. Dada terasa sakit sekali, sedangkan mulut saya masih ada air. Tindakan apa yang harus saya lakukan pada keadaan seperti itu, dokter? Dia 2 kali, Dokter Iin, saya gabungkan saja ya. Kemudian, ternyata dia ada timoma, dokter. Jadi, dok izin bertanya lagi, melanjutkan pertanyaan tadi, apa karena saya ada timoma ya dokter ya? Jadi itu berpengaruh pada saat saya minum, sering terasa berhenti di dada dan terasa sakit. Terima kasih dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya coba menjawab tadi bahwa kalau minum kok jadi merasa berhenti di dada. Sebenarnya sudah saya sebutkan tadi bahwa untuk MGers, masalah disfagia atau masalah menelannya itu kebanyakan di fase oral sama faringeal. Kalau sampai keluhannya adalah masalah di dada, itu artinya sudah di esofageal, sudah di esofagus. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa Ibu ada timoma. Nomor 1 bisa karena ada timoma Ibu sampai merasa seperti ini. Tapi kalau sudah seperti ini, apa sih trik-trik yang bisa kita lakukan? Itu tadi, Ibu harus konsentrasi penuh saat Ibu menelan, bahwa Ibu sadar bahwa Ibu ada masalah menelan, jadi saat menelan harus dilakukan dengan
sadar penuh konsentrasi bahwa Ibu akan menelan dengan volume dan konsistensi yang disesuaikan tadi. Kalau minum yang thin liquid atau cairan-cairan yang ringan itu akan lebih sulit dan lebih mudah untuk terjadinya aspirasi, maka dianjurkan cairannya yang lebih kental. Bisa dengan jus seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian posisikan Ibu posisi tegak untuk saluran cerna dalam posisi yang lurus. Diharapkan posisi yang lurus itu akan lebih membantu proses penghantaran makanan dari faring menuju lambung yang melalui esofagus tadi, sehingga akan lebih mudah. Karena kalau sudah di esofagus itu sudah proses yang tidak disadari. Nama gerakannya adalah gerakan peristaltik dan itu tidak bisa kita kontrol. Jadi yang bisa kita lakukan adalah positioning itu tadi. Gih, Dokter Teta. Ya, baik. Terima kasih Dokter Iin. Ibu Ani. Ya, Ibu. Ya, Dok. Ya, terima Bagaimana, kasih. Bu? Iya, itu saya kalau merasa sakit itu kalau minum air putih, Dok. Kalau makan untuk yang lain itu sih sebenarnya nggak ada gangguan. Kalau minum air putih aja itu terasa sering berhenti di dada itu. Iya, Bu. Seperti itu. Memang thin liquid atau cairan-cairan yang ringan memang seperti itu. Itu akan lebih berisiko terjadinya tersedak. Jadi kalau minum, Ibu dengan volumenya yang sedikit-sedikit. Bisa menggunakan pipet, Ibu. Dan posisi. Ibu posisinya harus dalam posisi GI tract atau posisi saluran cerna dalam keadaan lurus itu tadi. Nggih. Iya, Dok. Makasih banyak ya. Nggih, sami-sami. Iya, Ibu. Karena saya izin menambahkan ya, Dokter Iin ya. Silakan. Monggo, Dokter Teta. Ya, karena timoma juga, Ibu, memang salah satu keluhannya adalah nyeri di dadanya, Ibu. Kemudian memang paling sering pada kasus-kasus dengan timoma itu adalah masalah pada gangguan pencernaannya, menelannya, proses menelannya. Mohon maaf, bukan pencernaan, tapi proses menelannya. Jadi benar yang dikatakan Dokter Iin tadi, volumenya yang kecil. Seperti yang dikatakan Dokter Iin, Ibu bisa menggunakan sedotan, kemudian baru diminumkan. Mungkin di sedotannya disedot dulu sekali ya Dokter Iin ya, kemudian ditelan dulu, baru sedot lagi, ditelan. Jangan sedot banyak baru ditelan, itu nanti akan menumpuk di mulut, proses ke dada dan ke esofagusnya lambat. Jadi seperti itu ya Dokter Iin ya, frekuensi. Atur polanya juga ya Dokter Iin ya untuk minum dengan sedotannya. Mungkin seperti itu, Bu Ani bisa dicoba ya. Setuju, Dokter Teta. Baik, Dokter Iin, saya melanjutkan ini dari Anu Farmasi. Temanya masih sama, Dokter Iin, menanyakan makanan. Jadi, siang dokter, izin bertanya, makanan apa yang dilarang dokter untuk penderita miastenia gravis? Setiap malam, ini sepertinya dia makan nasi, Dok. Setiap malam makan nasi, kenapa badannya jadi lemas? Itu kenapa ya, dokter ya? Seperti itu, Dokter Iin. Monggo dijawab, dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Ana. Semoga selalu sehat, G. Jadi, makanan yang dilarang untuk penderita MG adalah makanan-makanan yang memberatkan saat posisi menelan. Memberatkan atau memerlukan banyak effort untuk mengunyah. Makanan-makanan yang keras, makanan-makanan yang sangat padat, itu menyebabkan kelelahan di otot-otot untuk menelan atau mengunyahnya. Nah, itu kurang dianjurkan. Dan makanan-makanan yang lengket, mungkin coklat, mungkin mochi, itu yang lengket-lengket seperti itu akan menyulitkan saat menelan. Tapi kembali lagi bahwa makanan ini dalam artian safety dan unsafety. Jadi makanannya aman dan tidak aman untuk penderita MG. Kalau untuk makanan yang dilarang terkait dengan penyakitnya, sebenarnya kembali lagi bahwa MG ini adalah masalah autoimun. Jadi sebenarnya untuk penyakit autoimun
tidak ada makanan tertentu yang dilarang, sebatas pasiennya tidak ada alergi. Kemudian disebutkan tadi bahwa Ibu kalau makan malam nasi kenapa jadi lemas? Nah, ini saya jadi berpikir apakah Ibu menderita hipokalemi. Nah, saya jadi berpikir jauh. Nah, untuk lemasnya setelah makan nasi, ini Ibu bisa disiasati dengan makan nasinya yang tidak terlalu banyak. Karena pada keadaan habis makan, kadar gula darah yang tinggi di dalam tubuh itu akan dimasukkan ke dalam sel-sel. Saat gula darah di dalam pembuluh darah masuk ke sel, maka kalium atau salah satu zat yang ada di dalam tubuh itu dalam pembuluh darah akan ikut masuk ke dalam sel. Saat kalium dalam pembuluh darah rendah, maka manifestasi Ibu adalah lemes. Jadi ada namanya hipokalemi periodik paralisis. Jadi itu salah satunya penyebabnya adalah setelah konsumsi karbohidrat yang banyak, yang kadar tinggi, maka jadinya akan lemas. Oleh karena itu tipsnya adalah untuk konsumsi karbohidratnya mungkin kalau biasanya volumenya 3, sekarang volumenya dikurangi menjadi 2. Seperti itu tipsnya, Bu. Tapi kalau sampai kelemahannya kok sangat mengganggu, karena kalium ini juga tidak hanya milik otot tubuh, juga otot jantung. Ibu harus segera ke rumah sakit. Seperti itu penjelasan saya. Ye, dokter saya tahu, monggo. Baik, Dokter Iin. Setuju, Dokter Iin. Bisa juga progres dari penyakitnya miastenia gravis itu sendiri ya, Dokter Iin ya, karena pada malam hari juga badan atau kekuatan otot kita semakin lemas karena seperti yang dijelaskan webinar kemarin bahwa kekuatan pagi hari itu kita kuat, tapi lama-kelamaan dari siang, dari sore sampai ke malam itu nanti badannya akan menjadi lemas karena memang itu adalah ciri khas dari penyakit miastenia gravis ini yang sudah dijelaskan kemarin bahwa dia menyerang reseptor ya dari zat kimia yaitu asetilkolin, di mana kalau kemarin saya ini kan saklar dengan lampu, dia nih colokannya nggak tepat nih, jadi lampu hidupnya tuh redup-redup seperti itu ya. Jadi itu juga mungkin bisa jadi gejala dari miastenia gravisnya juga ya, Dokter Iin ya, kalau malam hari lemas ya, Dokter Iin ya. Ya, setuju. Kemudian ini sebentar. Ini masih ada sekitar 3 pertanyaan lagi, Dokter Iin. Lanjut saja ya, Dokter ya. Ini izin dok, saya baru bergabung. Gimana cara latihan agar suara tidak sengau, Dokter? Seperti itu. Mungkin sudah yang dijelaskan tadi ya, Dokter ya. Monggo, Dokter Iin. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi supaya suara tidak sengau, ya lagi-lagi sebenarnya untuk masalah miastenia gravis, manifestasi di gangguan suaranya bisa suara serak atau suara sengau atau bahkan suaranya tidak keluar sama sekali. Yang pertama dilakukan bisa dengan latihan nafas karena untuk produksi suara itu pernafasannya harus baik. Dan kemudian setelah suara produksi pernafasan baik akan diresonansi dengan vibrasi di pita suaranya, kemudian akan dimodifikasi di ruang-ruang pembentuk suara. Suara sengau ini biasanya terjadi karena masalah di resonansinya. Jadi yang memang saya anjurkan supaya tidak sengau adalah 1, latihan nafasnya, 2, itu tadi kalau sudah lelah usahakan untuk beristirahat. Karena intinya bahwa kalau untuk produksi suara ada otot-otot banyak yang terlibat, maka saat sengau apa mungkin ini pangkal lidah sudah lelah. Jadi istirahatkan dulu, baru latihan lagi, minum obat sesuai jadwal, latihan setelah minum obat bisa mengembalikan harusnya. Kalau sengaunya adalah masalah dari pangkal lidahnya. Seperti itu. Kalau untuk tipsnya itu tadi saat sengau kita harus
artinya sudah terjadi perubahan suara. Kalau sudah terjadi perubahan suara, artinya sudah ada otot-otot yang lemes. Kalau sudah terjadi otot-otot yang lemes, kita harus konservatif energi. Berkomunikasilah secara lebih efektif tanpa menguras energi dengan tips-tips yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti itu, Dr. Teta. Baik, terima kasih Dr. Iin. Kemudian lanjut, Ibu Setiawati, dokter, menanggapi yang masalah minum dengan sedotan, dokter. Kalau saya minum pakai sedotan tidak bisa, malah keselak, dokter. Kenapa ya? Di tenggorokan seperti ada mengganjal, menutup tenggorokan, padahal saat diperiksa tonsilnya dalam keadaan normal. Saya tanggapi kembali. Jadi memang masing-masing habit untuk orang berbeda. Kalau ibu dengan sedotan justru malah keselak, artinya ibu tidak bisa menggunakan sedotan. Dan kalau memang tidak bisa menggunakan sedotan, ibu bisa sesuai dengan habit ibu sendiri, namun dengan volume yang dikurangi. Itu tadi volumenya bisa ditingkatkan, yang maksimal adalah 30 mili, jangan lebih dari 30 mili. Kemudian kalau tenggorokannya seperti ada yang mengganjal, itu tadi bahwa pasase atau jalannya dari makanan atau minuman dari faring menuju ke esofagus ada terhalang. Jadi untuk seperti itu, ibu untuk menelan harus konsentrasi dulu, posisikan postur dalam keadaan baik, baru ibu menelan. Harusnya kalau organ-organ dalam keadaan baik harusnya tidak mengganjal. Jadi posisikan dulu, posturnya baik, ditambah dengan kalau bisa cintak itu tadi. Jadi dekatkan dagu ke leher, baru ibu menelan. Jadi waktu didekatkan dagu ke leher, supaya valekula atau ruangan yang ada antara faring dengan esofagus lebih lebar, sehingga lebih memudahkan kelancaran waktu menelan, sehingga tidak ada lagi rasa mengganjal. Seperti itu. Baik, Dr. Iin. Ya, Ibu Setiawati, bagaimana, Bu? Ya, Dok. Alhamdulillah udah sepertinya memang lebih enak untuk didekatkan ke dagu ya, di sini ya. Lakukan ya, gitu. Iya. Iya. Baik. Dok. Kemudian, ya, saya izin lanjutkan ya. Ini dokter, Assalamualaikum dokter. Kenapa sekarang saya habis minum mestinon suka terasa pedih di lambung ya dokter? Kayaknya efek obatnya dokter Iin. Ini dokter Iin, bagaimana dokter Iin? Kalau untuk efek samping obat dari mestinon, misalnya ibu kok malah jadi perih di lambung, mungkin minum obatnya bisa dilakukan 1-2 jam setelah makan supaya tidak berefek ke lambungnya, menjaga kadar keasaman di lambung tetap dalam posisi stabil. Seperti itu. Atau mungkin karena ini penyakit autoimun, kan obat ibu biasanya tidak hanya mestinon saja, ada prednison atau obat-obat steroid untuk pengendali autoimunnya. Itu juga mengganggu lambung, itu juga ibu harus makan obatnya 1-2 jam setelah makan, itu anjuran saya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Iin. Bagaimana Mbak Dina? Oh salah, bukan Mbak Dina. Mohon maaf Dr. Iin. Bapak Azwar Dr. Iin. Saya salah baca pertanyaan. Ya, mestinon juga salah satu efek samping dari obat ini adalah nyeri lambung. Pak Aswar yang nyeri lambung, kadang terasa mual dan muntah. Jadi, tapi juga myasthenia gravis ini kan juga banyak obat-obatannya ya, multi obat-obatan. Jadi mungkin interaksi obat juga dapat mengakibatkan lambung pedih ya, Dokter Iin ya. Jadi kalau bisa meminum obatnya setelah makan ya, Dokter Iin ya, supaya lambungnya tidak begitu perih. Kemudian bisa juga ditambahkan obat-obatan untuk mengurangi pedih di lambungnya ya, Dokter Iin ya. Ya, betul. Kemudian saya lanjutkan, Dr. Iin. Ya, boleh dilanjutkan, Dr. Teta. Ibu Dina,
Ini apakah ada olahraga ringan yang bisa dilakukan di tempat selain olahraga pernafasan, mulut, dan lidah agar kondisi bisa tetap bugar karena jika olahraga jalan kaki masih lemas. Seperti itu, Dokter Iin. Mungkin ini tema webinar yang kelima ya, Dokter Iin ya, yang Iya, disampaikan betul. Dokter Lisa Ini nanti ya. aerobik ini. Ya, jadi Bu Dina, mungkin ini bisa dijawab lebih jelas lagi, tapi mungkin semoga penjelasan saya nanti tidak salah ya. Jadi olahraga apa ringan yang bisa di tempat. Jadi supaya menjaga kebugaran adalah olahraga-olahraga yang bersifat aerobik, artinya bukan olahraga-olahraga yang mengangkat beban seperti itu. Jadi olahraga selain seperti yang disebutkan Ibu, bisa dengan olahraga sepeda statis, bisa dengan di rumah memang kalau harus jogging, harus lari itu harus berjalan keluar. Nah, kalau memang di tempat Ibu bisa pakai treadmill atau bisa sepeda statis. Tapi itu tadi dengan intensitas yang ringan sedang saja, tidak bisa dengan intensitas yang berat. Mungkin nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya akan bisa dijelaskan di webinar yang berikutnya, Ibu. Ya, Ibu Dina, bagaimana Bu? Mungkin Baik Dok, nanti menunggu... ditunggu apa webinar selanjutnya ya. Iya Ibu, tunggu webinar selanjutnya ya. Ini bagaimana Dokter Iin dan Bapak Ibu, ini kayaknya karena materi Dokter Iin sangat menarik, jadi tiap habis Dokter Iin menjawab pertanyaan, banyak lagi masuk pertanyaan. Bagaimana, tetap kita lanjutkan saja atau bagaimana Dokter Iin? Ini nambah 3 lagi, jadi ada 5 pertanyaan lagi. Kita batasi waktu sampai jam berapa ya, Dokter? Boleh, kalau masih ada waktu bisa saya jawab. Kalau tidak mungkin bisa jadi PR untuk saya. Bagaimana Bapak Ibu untuk jamnya? Dokter Joko bagaimana, Dokter? Dirangkum aja, Dok, jadi satu. Oh, karena dirangkum jadi satu. Sudah ya. jam berapa ini? Oh iya, jadi baik. Satu yang selaras dengan materi dijawab, yang tidak selaras dengan materi mungkin PR untuk webinar selanjutnya. Oke, itu baik. lebih tepat. Monggo Dokter. Ya, baik Dokter Joko. Saya rangkum saja ya Dokter Iin ya. Ada juga yang menanyakan, ini masih perihal suara. Ada yang menanyakan suaranya hilang tiba-tiba, bagaimana cara mengatasinya Dokter Iin? Karena suaranya hilang tiba-tiba bisa sampai berhari-hari. Kemudian ada lagi yang pertanyaan tentang makanan. Dokter Iin, proses makanan, di mana ini ada juga teman MGers, kalau dia makan, dia tuh harus minum Dokter Iin, karena dia merasa ada yang mengganjal, jadi harus ada minum di sampingnya ketika makanan. Upayanya untuk mendorong makanannya sampai ke lambungnya mungkin ya. Kemudian ada juga yang keluhannya, dia punya kolik sampai muntah dan BAB cair kalau minum Mestinon tanpa makan. Tapi sekarang semenjak pakai NGT, saya siasati minum Mestinon dengan susu. Apakah akan mempengaruhi kinerja obatnya, Dokter? Kalau Mestinon diminum dengan susu, kemudian soal tambahan dosis Mestinon 6 kali, jadi tidak mungkin selalu makan dulu. Oh iya, karena Mestinonnya 6 kali ya, jadi tidak harus makan. Mungkin ibunya di sini, Ibu Intan makan nasi mungkin ya, karena kan tidak begitu juga makan nasi ya, jadi kan bisa juga kita siasati makan roti atau makan buah seperti itu. Tapi ini memakai NGT juga sih, Dokter Iin, ibunya. Monggo Dokter Iin dijawab, Dokter Iin. Baik, secara singkat saja. Yang pertama tadi suara hilang tiba-tiba ya untuk Ibu Isayuni. Jadi kalau suara sudah hilang,
kalau suara sudah hilang itu artinya sudah kelelahan, ototnya sangat lelah, bahkan sampai yang harusnya dari saluran nafas bisa menggetarkan pita suara, bahkan pita suara tidak tergetar sama sekali. Jadi yang bisa dilakukan adalah ibu beristirahat. Untuk berkomunikasi bisa dengan AAC tadi, augmented AAC, pokoknya yang komunikasi tanpa menggunakan verbal, tapi tetap komunikasi yang efektif. Kemudian yang bisa dilakukan adalah latihan nafas saja. Untuk latihan gerakan yang lain harus ditunda dulu sampai ibunya dalam keadaan fit kembali. Jadi latihan nafas yang saya anjurkan. Itu yang untuk cara mengatasinya. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang yang ini dokter, yang tentang dia makan harus dengan minum untuk mendorong makanannya, dokter. Oh iya, sebenarnya ada beberapa jurnal yang membolehkan, beberapa sumber bacaan yang membolehkan kalau setelah makan diberi 30 cc untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di saluran mulut, rongga mulut, dan saluran tenggorokan untuk faringnya. Tidak apa-apa, dibolehkan. Tapi dengan catatan itu tadi, karena penggunaannya adalah cairan yang thin liquid, jadi harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai justru niatnya adalah membersihkan karena ada sisa-sisa dari makanan yang telan tadi, justru malah nanti menimbulkan aspirasi atau masuknya cairan ke dalam rongga paru. Jadi intinya bahwa pembersihan itu boleh, karena itu tadi, kalau pasien-pasien engage dalam keadaan posisi sudah kelemahan, maka proses menelan juga tidak full, jadi masih ada sisa-sisa. Pembersihan boleh dilakukan dengan 30 ml air, tapi tetap harus dalam keadaan hati-hati saat minum, jangan sampai tersedak. Itu saja. Kembali ke konsentrasi saat minum, positioning, seperti itu. Oke. Untuk yang selanjutnya, kolik dan muntah saat BAB. Mestinon dengan susu, Dokter Iin, bagaimana? Adakah pengaruh kinerja obatnya, dokter? Karena mestinon itu diminum 6 kali, dokter. Jadi jika tidak mungkin selalu makan dahulu sebelum minum obatnya, dokter. Oh iya. Dan ternyata pasiennya tidak memakai NGT lagi, dokter. Oh iya, sudah tidak pakai NGT ya. Ya, seperti yang penjelasan Dokter Teta tadi, bahwa memang mestinon memiliki efek samping untuk lambung. Namun yang dimaksud dengan makan di sini tidak harus makan nasi. Kalau ibu ganti dengan susu, sebenarnya saya tidak anjurkan, karena sebenarnya ada zat-zat mineral di susu yang mungkin satu susu dengan susu yang lain berbeda, tapi zat mineral itu yang dianggap memungkinkan untuk terjadi reaksi dengan obat itu. Kalau saya tidak menyarankan untuk bersamaan dengan susu, jadi kalau memang perlu dengan susu, paling tidak diberi jarak setengah sampai 2 jam. Untuk makannya tidak mesti harus makan nasi. Jadi seperti yang Dokter Teta sebutkan tadi, bisa dengan roti. Dan itu juga volumenya tidak harus banyak. Oke, seperti itu Dokter Teta. Ya, setuju Dokter Iin, karena apabila kita minum obat dengan susu, itu dalam susu itu dia nantinya ada proses yang menghambat absorpsi ya, penyerapan dari obat itu, sehingga obatnya mungkin dapat minum, tapi efeknya yang dirasakan itu tidak efektif karena ada gangguan dalam penyerapan obat-obatnya. Mungkin dapat diganti ya Dokter Iin, ya dapat roti, atau bisa juga kalau anak kecil itu obatnya dimasukin ke buah gitu kan ya, itu bisa juga disiasati. Tapi untuk susu sepertinya diganti saja ya Dokter Iin ya. Ya, sebaiknya diganti. Nggih. Sudah selesai Dokter Iin. Nggih, habis Dokter Iin. Terima kasih atas simpatinya, atas kehadirannya, atas